kasih di mana saja berada, puji Tuhan hari ini kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu Online. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kanona harap adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan selalu bersukacita serta penuh semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mulai, ayo semuanya ambil sikap yang baik. Jangan sambil main, jangan juga sambil tidur-tiduran atau sambil makan dan minum ketika beribadah ya. Jangan juga ganggu temannya atau saudaranya yang saat ini sedang beribadah bersama adik-adik di rumah. Oke, semuanya sudah siap? Oke, kalau begitu Kanona ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi pujian Jalan Serta Yesus. Semuanya menyanyi pakai gerakan ya. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, pujian tadi mengatakan bahwa kita harus selalu berjalan bersama dengan Yesus. Artinya kita harus selalu taat pada Yesus. Nah, bagaimana kita bisa taat pada Yesus? Salah satunya dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oleh karena itu, sekarang semuanya sudah dalam keadaan siap ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mari Kanona ajak adik-adik semua untuk kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa beribadah bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dalam ibadah kami hari ini, sehingga ibadah yang kami lakukan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa duduk dalam keadaan yang tenang, tidak ribut, dan kami rindu agar firman Tuhan ini bisa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mulai Kanona mau panggil teman kita Paula dulu ya. Kanona mau main tebak-tebakan sama Paula. Adik-adik di rumah juga bisa ikut bermain ya. Oke, tunggu sebentar. Kanona jemput Paula dulu ya. Nah, adik-adik, hari ini Paula sudah ada nih sama Kanona. Hai teman-teman. Nah, adik-adik, Kanona mau main tebak-tebakan nih sama si Paula. Adik-adik di rumah juga bisa ikut ya adik-adik. Nah, di sini Kanona punya catatan adik-adik. Ada catatan di sini berisi nasihat atau perintah Paula. Nah, kalau nasihat atau perintahnya itu baik, kita boleh melakukannya. Kita harus melakukannya. Tetapi kalau nasihat atau perintah itu tidak baik, kita lakukan atau tidak? Jangan dilakukan dong.
Iya benar adik-adik. Kalau perintahnya tidak baik, kita tidak boleh melakukannya ya. Oke, kita mulai ya dari yang pertama ya. Apa ya perintahnya? Coba kita coba, nanti adik-adik di rumah juga boleh ikut menjawab ya. Perintah yang pertama, peluklah seorang teman. Itu baik atau tidak menurut adik-adik? Menurut Paula baik atau tidak? Baik itu Kak, baik. Iya betul sekali. Ketika kita mendapat perintah untuk memeluk seorang teman, itu adalah tanda kasih kita kepada teman kita. Kalau suruh pukul, kita tidak boleh ya. Suruh berkelahi tidak boleh. Tapi suruh peluk, itu tanda kita mengasihi teman kita. Oke, itu ada perintah yang baik. Kemudian yang berikutnya, berbohonglah. Baik atau tidak ya? Boleh dilakukan atau tidak ya Paula? Tidak boleh, tidak boleh. Iya betul sekali, Paula pintar ya. Berbohong itu dosa dan tidak boleh. Perintah selanjutnya, doronglah seorang teman. Dorong teman boleh atau tidak adik-adik? Tidak boleh dong Kak. Itu tidak baik kan teman-teman, benar kan? Iya betul. Tidak boleh kita saling dorong sama teman. Apalagi kalau teman lagi jalan kita dorong-dorong, tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke. Selanjutnya, ucapkan sebuah kalimat yang baik. Bagus dong Kak. Misalnya, shalom, terima kasih. Iya betul sekali Paula. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang baik yang kita harus lakukan. Nah, kemudian perintahnya, ucapkan sebuah kalimat yang kasar kepada gurumu. Boleh atau tidak? Tidak boleh, tidak boleh. Kita harus berbicara yang baik sama ibu guru. Betul kan teman-teman? Iya, betul sekali Paula dan adik-adik di rumah. Ketika berbicara dengan bapak ibu guru atau dengan orang tua, tidak boleh dengan kalimat atau kata-kata yang kasar. Nah, masih banyak lagi perintah dan nasihat yang lain sebenarnya. Tetapi untuk contoh-contoh yang tadi, Kanona merasa adik-adik semua sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Paula juga pintar, sudah bisa menjawabnya dengan baik. Oke, kalau begitu sekarang Kanona akan melanjutkan cerita. Paula duduk dulu yang manis ya di kursi. Adik-adik di rumah juga duduk yang manis untuk kita mau dengar firman Tuhan. Oke teman-teman, mari kita dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah main beberapa tebak-tebakan ya. Terima kasih karena adik-adik sudah bisa membedakan mana perintah dan nasihat yang baik dan yang tidak baik. Nah, seperti juga cerita tentang kisah Raja Salomo yang mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menolongnya mengetahui dan melakukan hal yang benar. Demikian juga Tuhan akan memberikan hikmat kepada Kanona, kepada adik-adik semua untuk mengikuti dan menaati Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang seseorang yang mengikuti nasihat yang baik dan menaati Allah. Tetapi hanya untuk beberapa saat adik-adik. Dan kemudian dia mengikuti nasihat yang buruk dan berpaling dari Allah seumur hidupnya. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Cerita itu diambil dari Alkitab ya adik-adik ya. Dari Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik pasal 22 ayat 10 sampai dengan Tawarik pasal 25 adik-adik. Cukup panjang bahan bacaannya, tetapi hari ini Kanona akan mengajar adik-adik dari bahan ini ya adik-adik. Nah, begini ceritanya adik-adik. Adalah seorang ratu yang bernama Atalia. Ratu ini tidak takut akan Allah. Nah, Ratu Atalia ini mempunyai anak yang bernama Ahasia. Ahasia ini adalah raja di Yehuda. Ketika Raja Ahasia meninggal adik-adik, maka ibunya yang adalah Ratu Atalia tadi ingin untuk memimpin, untuk menjadi ratu, untuk memimpin di Yehuda, untuk menjadi penguasa di Yehuda adik-adik. Dan si Atalia ini memutuskan untuk membunuh semua anak Raja Ahasia. Wah, benar-benar seorang nenek yang jahat ya adik-adik. Nah, mendengar hal ini maka anak perempuannya
Atalia ini atau saudaranya Raja Asia, saudara perempuannya Raja Asia bernama Yosabat, dia menjadi marah kepada mamanya yang begitu kejam adik-adik. Dan akhirnya si Yosabat ini adik-adik bersama suaminya yang bernama Imam Yoyada, mereka segera mengambil bayi Yoas. Bayi Yoas ini adalah anak dari Raja Asia. Seharusnya bayi Yoas ini yang meneruskan untuk memimpin kerajaan Yehuda. Tetapi kan pada saat itu si nenek Atalia ini sudah mengumumkan untuk mau membunuh semua anak Raja Ahasia. Supaya apa? Supaya nenek Atalia saja yang memimpin. Dia tidak mau ada orang lain yang memimpin selain dia. Nah, maka itu adik-adik, si Yosabat ini segera mengambil bayi Yoas. Dia membawa dan menyembunyikan bayi Yoas yang masih kecil ini di dalam bait Allah. Maka adik-adik selama 6 tahun bibi Yosabat ini adalah bibi dari Yoas bersama suaminya Imam Yoyada, mereka merawat Yoas kecil ini adik-adik. Yoas tinggal dan bermain di dalam bait Allah. Nah, bibi dan pamannya ini melindungi dia dari si nenek Atalia yang saat ini menjadi ratu. Nah, nenek Atalia ini adalah ratu yang jahat dan saat itu dia tidak tahu kalau ternyata Yoas ini masih hidup adik-adik. Nah, ketika Yoas berumur 7 tahun, maka Imam Yoyada ini memanggil para imam yang ada dan juga umat Israel untuk berkumpul di bait Allah. Dia memberitahu bahwa ini sudah waktunya untuk kita menobatkan Yoas menjadi raja di Yehuda. Kenapa? Karena Allah telah berjanji kepada Raja Daud bahwa seseorang dari keluarganya akan selalu menjadi raja dan bahwa juru selamat akan lahir dari keluarganya. Nah, karena Yoas ini berasal dari keluarga keturunan Daud, maka dia pantas untuk menjadi raja. Allah akan menepati janjinya mengenai juru selamat melalui Yoas. Nah, adik-adik, maka Yoyada dan para imam mengurapi Yoas. Mereka mengenakan mahkota di atas kepalanya, memberikannya salinan Taurat Allah, dan berseru, "Hiduplah raja! Hiduplah raja!" Semua orang bertepuk tangan dan bersorak, "Hiduplah raja!" Wah, adik-adik, mendengar seruan orang-orang banyak itu, Ratu Atalia berlari-lari adik-adik. Dia pergi ke bait Allah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ketika dia melihat bahwa Yoas telah diangkat menjadi raja, dia berseru, "Hianat kalian, hianat! Kalian tidak dapat menjadi raja. Kalian tidak dapat membuat Yoas menjadi raja. Akulah pemimpinnya, akulah pemimpinnya." Wah, si Ratu Atalia ini menjadi marah adik-adik. Dia tidak terima bahwa ternyata Yoas masih hidup dan saat ini sudah diangkat menjadi raja. Wah, adik-adik, pada saat nenek Atalia ini marah-marah, para tentara datang menangkap dia dan menyingkirkannya untuk selamanya. Akhirnya adik-adik, Yoas pun menjadi raja di Yehuda, sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Nah, adik-adik, Yoas ini menjadi raja ketika dia baru berumur 7 tahun. Siapa yang baru umur 7 tahun di sini yang sedang menyaksikan cerita ini? Nah, Yoas pada saat dia diangkat menjadi raja, dia baru berumur 7. Tentu dia masih sangat muda kan? Sehingga dia dalam memimpin, dia dibantu oleh pamannya, yaitu paman Yoyada, untuk memimpin di Israel. Nah, adik-adik, mereka menghancurkan kuil-kuil Baal, menghancurkan mezbah serta patung-patung berhala milik nenek Atalia itu. Dan mereka memutuskan untuk memperbaiki bait Allah, juga membuat perabotan yang baru untuk bait Allah. Nah, selama Imam Yoyada ada bersama dengan Yoas memimpin di Yehuda, maka bangsa Israel di Yehuda ini semuanya memuji dan menyembah Allah. Tetapi adik-adik, setelah Imam Yoyada meninggal, maka segalanya berubah. Yoas telah melupakan nasihat dan teladan Yoyada.
Dia berpaling dari Allah dan sekarang dia menyembah Allah-Allah palsu, ilah-ilah palsu. Dia tidak lagi menyembah Allah. Akhirnya Allah mengutus Sakaria. Sakaria ini adalah anak Imam Yoyada untuk berbicara kepada bangsa itu. Sakaria ini berkata, "Karena kalian telah berhenti mengikuti Allah, maka Allah tidak akan menyertai kalian lagi." Wah, adik-adik, mendengar itu Yoas tidak suka sekali. Yoas tidak mau mendengar peringatan dari Sakaria. Dia bahkan memerintahkan untuk membunuh Sakaria di pelataran rumah Allah. Nah, adik-adik, setelah itu apa yang terjadi? Ya, Allah menepati bahwa Ia berfirman untuk menghukum raja yang telah berpaling darinya. Sehingga Allah menepati apa yang Dia katakan itu. Allah mengirimkan sekelompok kecil tentara untuk menghukum Yoas dan orang Yehuda. Akhirnya Yoas terluka dalam pertempuran dan kemudian pelayannya membunuh dia. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi pada Yoas. Seharusnya dia bersyukur karena dia telah dijaga, dibimbing oleh Yoyada. Harusnya dia bersyukur untuk hidup yang baik mengikuti teladan Yoyada. Tetapi dia tidak bersyukur sehingga dia meninggalkan Allah. Nah, adik-adik, seandainya Yoas tetap menaati Allah, apa yang terjadi? Pasti Allah akan memberkatinya dan tidak menghukumnya. Raja Yoas ternyata hanya menaati Allah untuk sesaat saja. Dan Allah ingin agar kita tidak seperti Raja Yoas. Allah ingin kita menaati Allah bukan hanya sesaat, tetapi selama-lamanya. Jangan pernah kita berpaling dari perintah Allah ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur kalau saat ini kita sudah punya orang tua yang berkecukupan, kita punya orang tua yang sudah memberikan kita pendidikan, kita bisa bersekolah, bisa mendapat makanan minum yang cukup. Kita harus bersyukur dan menjadi anak yang pintar, tidak menjadi anak yang sombong. Kita harus senantiasa taat pada Allah, jangan kita lupa akan hal baik yang sudah kita terima. Jangan kita lupa seperti si Yoas sudah mendapat hal baik, tapi dia melupakan semuanya itu dan meninggalkan Allah. Nah, adik-adik, meskipun Yoas memberontak, tetapi Allah memakai dia untuk memelihara garis keturunan yang akan diteruskan sampai kepada Yesus. Yoas ini adalah kakek buyut dari Yesus, adik-adik. Nah, Yesuslah teladan yang sempurna yang harus kita ikuti. Yesus selalu taat pada Allah. Bahkan Ia taat sampai mati di kayu salib demi menjadi juru selamat bagi kita. Nah, adik-adik, maukah kita juga selalu taat? Pesan Kanona di akhir cerita ini, kita harus selalu taat. Adik-adik semua harus selalu taat, Kanona juga harus selalu taat dan setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Apakah setengah-setengah saja? Tidak, kita harus taat sampai kita mati. Nah, adik-adik, mari sebelum mengakhiri ibadah kita, Kanona ajak kita nyanyikan pujian Setia Setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
Nah, demikian cerita Kanona hari ini. Sekarang Kanona mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi adik-adik ya, ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat hafalan ini adik-adik hafal di rumah ya. Nah adik-adik, selanjutnya buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat mengantarnya ke gereja Agape ya, dimasukkan di kotak persembahan yang ada. Atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar adik-adik sekalian. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak yang harus taat dan setia melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Untuk kami peka membedakan mana perintah yang baik dan perintah yang buruk. Untuk kami tidak mengikuti perintah yang buruk, tetapi kami mengikuti perintah dan nasihat yang baik seturut dengan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat sejak kami kecil, bahkan sampai kami besar, selamanya kami taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, berkati kami dalam studi kami, berkati kami bersama orang tua kami, berikan kami semua kekuatan dan kesehatan selalu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu online kita hari ini. Kiranya adik-adik semua tetap setia beribadah di rumah, tetap rajin berdoa dan selalu menjadi anak yang taat. Shalom, sampai jumpa.